Shalom semua jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah doa dan puasa pada tengah hari ini. Ini adalah hari ke-15 kita berada di dalam doa dan puasa bersama-sama. Semoga kita akan terus dapat mengalami hubungan yang semakin dekat lagi dengan Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita, bagi Allah kita yang hidup, yang berkemenangan bagi kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan
Saudara-saudari, tajuk renungan kita pada tengah hari ini ialah Tuhan itu hidup. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 10 ayat 6 hingga 10. Ayat yang ke-6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, komputer merupakan satu teknologi yang menakjubkan. Ia dapat melakukan banyak perkara, bahkan hari ini dapat memberikan respon seperti manusia dengan perkembangan kecerdasan buatan. Terkadang beberapa orang bercakap dengan komputer seolah-olah komputer itu hidup. Teknologi akan terus maju dan akhirnya mungkin kelihatan hampir seperti makhluk hidup. Namun pada dasarnya, komputer masih berdasarkan kepada pengiraan algoritma dan tidak memiliki jiwa yang hidup. Saudara, Tuhan kita ialah Tuhan yang hidup. Dia bukanlah komputer super yang hanya memproses permintaan kita. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup, yang menciptakan alam semesta dan yang menghakimi dunia. Meskipun orang Israel telah ditebus oleh Tuhan, mereka masih mengikat diri mereka kepada Baal Peor. Ini adalah tindakan tidak setia yang membangkitkan murka Tuhan. Dan pada akhirnya, mereka yang menyembah dewa-dewa yang tidak hidup akan binasa bersama dewa-dewa mereka. Tetapi mereka yang menyembah Tuhan yang hidup dan benar akan menerima hidup kekal. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuhan yang hidup terus menyatakan dirinya kepada semua generasi. Saudara, meskipun Dia ialah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, ia tidak berarti bahwa Dia adalah Tuhan masa lalu. Sebaliknya, kita bergabung dengan banyak saksi untuk menemukan Tuhan yang bercakap berulang kali kepada setiap generasi. Sama seperti orang Israel mengalami Tuhan di padang gurun, orang percaya hari ini juga dapat mengalami karya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Saudaraku yang kukasihi, Tuhan yang hidup adalah sumber semua kehidupan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 hingga 4 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Alkitab bercakap tentang hidup, dan hidup itu lebih dari sekadar degupan jantung. Ia adalah kuasa hidup ilahi yang tetap untuk selama-lamanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang hidup, maka kita boleh tetap tenang di tengah-tengah badai. Tuhan yang hidup akan memimpin kita, bercakap kepada kita, dan membuat kita tetap hidup kekal. Saudara-saudari sekalian, sekarang adalah masanya untuk kita berdoa. Oleh karena Tuhan hidup dan tinggal di dalam kita berdoa agar kita ada pertemuan baru dengan Dia dan menjalani kehidupan rohani yang bersemangat bila kita bersekutu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur Tuhan kami yang hidup ada di dalam kami. Sekarang kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Jamalah dan lawati kami agar kami akan selalu mengalami pertemuan yang selalu baru dan ajaib dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kan api-Mu akan membakar semangat kami untuk lebih bersemangat lagi ketika kami bersekutu dengan-Mu setiap hari. Sehingga roh kami akan sentiasa mengalami kobaran kuasa Tuhan yang menyala-nyala untuk hidup dalam penyembahan-Mu. Saat ini jiwa kami disegarkan, iman kami dikuatkan, roh kami berkobar-kobar, dan hidup kami memancarkan kuasa-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus, amin. Seterusnya, mari kita berdoa untuk undang-undang perlindungan atas hak anak-anak, agar mereka tidak menjadi mangsa kepada orang lain, terutamanya di negeri Sabah, Sarawak, dan Kelantan, di mana perkawinan anak secara aktif dipraktikkan seperti yang dilihat dalam statistik tahun 2020. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah yang berkuasa di dalam negara Malaysia ini. Tidak ada satupun yang berada di luar kendali kuasa-Mu. Setiap perkara yang ada di dalam kerajaan dan pemerintahan negara ini ada di dalam kuasa-Mu. Saat ini kami berdoa untuk isu hak perlindungan kanak-kanak, terutamanya di negeri Sabah, Sarawak, dan Kelantan, di mana perkawinan kanak-kanak secara aktif dipraktikkan. Bapa, Engkau berkuasa atas perlindungan kanak-kanak kami ya Tuhan. Gerakkanlah undang-undang negara ini agar lebih memperhatikan dan lebih tegas lagi untuk melindungi hak anak-anak dalam negeri-negeri kami ya Bapa. Bawalah anak-anak ini hidup dalam perlindungan dan keadilan-Mu. Lindungilah anak-anak ini daripada menjadi mangsa nafsu kejahatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kami mengandalkan Tuhan kami dalam situasi ini. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa untuk kelompok Jahud yang sebahagian besar terdapat di Jerantut dan Temeloh, Pahang, agar Tuhan memberi mereka keadilan dan menemukan keselesaan dan kekuatan dalam Kristus setiap kali mereka menghadapi pemerasan di pasaran tenaga buruh. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah yang memberikan hak bagi setiap manusia yang menduduki bumi ini, dan tidak ada satu suku pun yang terlepas daripada perhatian-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk kelompok orang-orang Jahud yang berada di sebahagian besar di Jerantut dan Temeloh, agar kiranya Tuhan akan membangkitkan keadilan bagi pihak mereka. Bapa, berikanlah mereka kebebasan untuk menjalani dan menikmati hidup mereka dimanapun mereka berada. Janganlah mereka dibatasi oleh keadaan sekeliling mereka yang mengancam mereka. Bebaskanlah mereka ya Tuhan daripada ketidakadilan yang menyekat mereka di dalam di pasaran tenaga buruh. Biarlah setiap mereka akan menemukan keselesaan dan diberikan kekuatan di dalam Engkau setiap kali mereka menghadapi ketidakadilan di dalam usaha mereka. Engkau berkuasa atas bangsa mereka, dan biarlah bangsa ini akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita juga mau berdoa untuk kesatuan hati rakyat di dalam negeri Sabah ini, agar tetap mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian hidup, dan agar hati rakyat tidak akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh luar yang ingin merosakkan kesejahteraan rakyat negeri Sabah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan seluruh rakyat dalam negeri Sabah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami mau menyerahkan hati kami, setiap suku dan bangsa di dalam negeri ini, ke dalam pimpinan Tuhan, agar apapun pergolakan yang kami alami, kami akan tetap bersatu hati dalam mengusahakan kesejahteraan dan keharmonian di antara kami. Biarlah kami hidup saling menghormati,
Walau dalam keperbagaian budaya kami, lindungilah kami daripada pengaruh-pengaruh yang ingin merosakkan kesejahteraan kami. Sama ada itu daripada isu suku, bangsa, ataupun dari isu-isu politik. Kami tolak semua itu. Tidak ada yang akan dapat merosakkan kesejahteraan kami dan perhubungan kami, karena Tuhan ada di pihak kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sekarang masanya untuk kita berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dijalankan di Paroki Senen Bluran ini, baik secara atas talian ataupun luar talian. Pelayanan kanak-kanak, muda-mudi, ibadah hari Minggu, dan pelayanan-pelayanan doa akan terus diurapi kuasa Tuhan, agar setiap pelayanan dilakukan akan membawa jamahan Tuhan yang membawa jemaat-jemaat paroki ini semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa kami. Bapa, kami bersyukur untuk hikmat yang Tuhan telah berikan bagi gereja-Mu dan para hamba-hamba-Mu dalam paroki ini, untuk menjalankan pelayanan kami dengan cara yang baru dan norma yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhanlah yang sudah memimpin kami untuk menjalankan pelayanan-pelayanan kami. Walaupun kami dalam keadaan yang terbatas, dengan hikmat Tuhan, kami dapat teruskan pelayanan-pelayanan kami dengan cara yang baru. Saat ini, kami mau terus menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan kami dalam paroki ini, baik secara atas talian ataupun luar talian, ke dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Sama ada itu pelayanan kanak-kanak, muda-mudi, ibadah hari Minggu, pelayanan-pelayanan doa, dan apapun jenis pelayanan kami. Kami serahkan semua pelayanan kami di dalam urapan kuasa-Mu ya Bapa. Urapilah dan jamalah pelayanan-pelayanan kami dengan disertai oleh kuasa-Mu, agar pelayanan-pelayanan kami akan dapat membawa jamahan kuasa yang melawati seluruh jemaat-jemaat-Mu untuk merasakan hadirat-Mu dan membawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang tidak terbatas, dan Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudari, mari kita menaikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, Raja kami. Haleluya.
Mari kita katakan sekali lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselai pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau Allah yang hidup, Kau Allah bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita saling mengucapkan berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.